terima kasih Bu, Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya yang sudah merepotkan ya Bu ya, mengganggu waktu Ibu. Dengan senang hati bisa membantu. Alhamdulillah. Semoga maju terus, semangat. Amin amin. Ya Bu, maksud tujuan saya kesini adalah untuk mewawancarai Ibu dalam tugas saya Bu ya, sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Perkenalkan Bu, nama saya Maimunah dari TK Aisyah 4 Citra Gading. Kebetulan saya di sini juga sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya Bu ya. Kalau boleh Ibu memperkenalkan diri bisa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Kusnawati, Kepala Sekolah TK Fajar. Saya bertugas di sini sudah 17 tahun. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan Umay masuk ke B guru penggerak. Alhamdulillah di kami juga ada salah satu orang yang lulus guru penggerak, insya Allah di angkatan 11. Mohon doanya. Amin amin. Ya, nanti kita saling berkolaborasi ya Bu ya. Untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Ya betul Bu, khususnya di Kota Serang ya Bu ya. Iya betul. Ya Bu, sebelumnya saya akan menanyakan nih terkait dilema etika yang ada di modul 3.1. Ibu pernah dong pastinya merasakan dilema etika, entah itu tenaga pendidik ataupun siswa yang Ibu ingat, yang seibu ingat gitu. Dilema etika apa yang pernah Ibu alami? Yang kemarin kita hadapi yang baru-baru ini terjadi itu masalah daya tampung siswa sih. Masalah dilema etikanya. Iya. Kenapa itu Bu? Apa ya? Jadi ketika sudah melakukan pembagian kelas, sudah melakukan penutupan pendaftaran, ketika tiba-tiba ada wali murid yang daftar dengan merengek-rengek lah gitulah bahasanya ya, merengek tak masuk ke sekolah kami untuk bisa diterima. Itu salah satu permasalahan bagi kami karena karena suasana sekolah atau sudah terbentuk suatu keluarga besar di TK Fajar, tiba-tiba ada yang masuk dengan di belakang gitu maksudnya. Maksud Ibu jadi anime masyarakat itu banyak gitu ya yang mau daftar ke TK Fajar gitu ya Bu ya? Betul, alhamdulillah TK kami kebetulan berdiri dari tahun 99 sampai dengan sekarang. Jadi anime masyarakat di sekitar sini alhamdulillah karena mungkin TK kami pertama kali berdiri di Kecamatan Cipocok Jaya. Jadi ya begitu maksudnya ketika sudah pembelajaran terjadi pun masih banyak yang ingin daftar ke sekolah kami. Baik. Masya Allah ya Bu ya, luar biasa ya antusias masyarakatnya. Berarti Ibu menjual produk yang baik gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami bisa amanah. Amin amin. Ya Bu, di sini ada baik Bu ya, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mudah-mudahan Ibu berkenan menjawabnya Ibu ya. Yang pertanyaan pertama nih Bu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika? Apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Apakah Ibu bisa membedakannya? Misalkan kalau dilema etika itu menurut saya ya Bu ya, yang sudah saya baca modulnya itu, jadi ada 3 prinsip, ada 9 keputusan yang harus diambil. Salah satunya itu dari salah satu yang 9 itu tidak boleh tidak terlaksana, maksudnya tidak boleh melanggar aturan gitu. Jadi seperti uji legal, uji dan lain-lainnya itu harus tidak boleh melanggar gitu, tidak boleh melanggar etika. Menurut Ibu bagaimana itu? Tidak boleh, betul. Saya sangat setuju sekali karena apabila etika itu dilanggar, jadi akan menjadikan suatu mungkin bisa dijadikan gratifikasi kalau bahasa sekarang ya. Gratifikasi ketika anak mau masuk ke suatu sekolah, bahkan ada yang sampai dengan mohon maaf dengan katakanlah secara kasar ya, mohon maaf, dengan memok gitu kan untuk bisa memasuki suatu sekolah. Nah itu hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dengan terbitnya peraturan-peraturan pemerintah atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu saya sangat mendukung sekali dan kita berusaha untuk melaksanakan hal itu. Berarti saat Ibu mengambil keputusan itu tidak ada rasa beban ya Bu ya menolak siswa tersebut? Tidak ada, karena kalaupun misalkan daya tampung kita sudah tidak memenuhi syarat,
untuk menerima lagi peserta didik yang baru, sehingga kenyamanan pembelajaran anak akan terganggu, otomatis kualitas pembelajaran pun akan berkurang. Betul ya. Misalkan nih ya, orang tua itu yang tidak diterima nih memviralkan ibu merasa nyaman atau tidak? Karena mereka tidak diterima. Enggak dong, karena kita mempunyai alasan yang tepat. Iya. Daya tampung kita tidak cukup, mereka memaksakan diri ke sekolah kita, sehingga ya itu tadi, keadaan pembelajaran tidak nyaman, anak pun tidak nyaman, kita pun tidak nyaman, sehingga apa yang kita tujukan dalam visi misi sekolah itu tidak tercapai. Baik Bu. Jadi alasan ibu salah satunya itu ya. Betul. Nah, jadi yang kedua nih, pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan khususnya sebagai kepala sekolah ya Bu ya, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama tadi, yang mengandung nilai kebajikan. Itu dengan mengidentifikasi permasalahan dulu ya kan, permasalahan, dari mana itu permasalahannya, bagaimana permasalahannya, sehingga kita bisa memecahkan permasalahan tersebut. Baik Bu, lanjut ya Bu ya, yang pertanyaan ketiga, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kami melaksanakan dengan rapat internal di sekolah, itu dengan melibatkan warga sekolah yang di dalamnya ada komite sekolah, ada dewan guru, ada kepala sekolah, ada orang tua murid. Jadi seperti itu. Jadi ketika ibu yang kemarin itu mengalami dilema etika tentang daya tampung, ibu langsung gitu ya bergerak cepat gitu ya Bu ya, mengadakan rapat internal gitu ya. Betul, kita mengadakan rapat internal, otomatis karena kami di bawah naungan yayasan, kami juga melibatkan yayasan dalam pengambilan keputusan. Iya, agar masalahnya cepat diselesaikan. Yang pertanyaan keempat Ibu, kelima ya. Apakah Anda mempunyai jadwal tertentu ketika Ibu nih mempunyai masalah nih? Apakah terjadwal gitu antara rapatnya atau tidak? Tidak, kami tidak mempunyai jadwal tertentu. Apabila kita menemukan suatu permasalahan itu, cepat kita menyelesaikannya dengan tata cara sopan santun yang baik gitu kan. Dan setelah itu mungkin kita bisa merembukan atau memuasarakan permasalahan tersebut supaya lebih cepat terselesaikan. Oh iya. Jadi maksud Ibu permasalahannya secara insidental gitu ya? Secara insidental. Ya, tidak ada terjadwal gitu. Tidak terjadwal. Misalkan tadi, ya masalah Ibu tadi kan tentang daya tampung ya. Begitu masalah terjadi, berarti Ibu langsung tuh mengadakan rapat intern. Betul, mengadakan rapat. Jadi secara tiba-tiba begitu ya maksudnya. Betul. Apabila ada permasalahan langsung diselesaikan dengan rapat tersebut. Baik Bu. Yang pertanyaan selanjutnya nih Bu nih. Apakah ada faktor-faktor penentu yang membantu Ibu dalam mengatasi kasus dilema etika? Faktor-faktor penentu untuk mengatasinya, kebetulan kami di bawah naungan Dinas Pendidikan, yang di bawahnya itu ada pengawas. Setelah pengawas baru kepada kami itu struktur apa ya, struktur organisasi kami gitu kan. Nah, ketika kita ada permasalahan, sudah dimusyawarahkan secara intern, kami meminta kepada pengawas untuk penyelesaian masalah yang lebih lanjutnya, dan pengawas berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait. Jadi selain warga sekolah juga Ibu melibatkan dinas pendidikan begitu ya? Dinas pendidikan. Terutama pengawas Ibu ya? Terutama pengawas, karena pengawas itu yang mengontrol keadaan kita, yang mengawasi kita sebagai jembatan ke dinas pendidikan pengawas. Jadi kita melalui pengawas kemudian ke dinas pendidikan dengan jembatan dari pengawas tersebut. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Tadi kan Ibu bilang pengambilan keputusan ya. Siapa orang yang terlibat Bu untuk dalam pengambilan keputusan tersebut? Warga sekolah semua. Warga sekolah, jadi dari dewan guru, dari komite, dari orang tua murid. Dan itu karena kita sekolah di bawah naungan yayasan, jadi kami selalu melibatkan yayasan dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, ini pertanyaan yang terakhir nih. Kita kan tadi sudah berbincang-bincang ya tentang identifikasi masalah, cara menyelesaikan masalah gitu ya. Terus Ibu tadi bilang ada keterkaitan antara yayasan dan dinas pendidikan gitu, karena
Ibu di bawah naungan Dinas Pendidikan gitu ya. Nah, dari percakapan yang telah kita lakukan hari ini, apa pembelajaran yang telah Ibu ambil? Masalah itu harus dimusyawarahkan dengan warga Oh, sekolah. iya. Kemudian kita sampaikan secara santun atau secara baik-baik kepada yang Ditolak tadi. bersangkutan. Ya, misalkan ada yang berminat tadi gitu, tapi Iya. daya tampung tidak memenuhi gitu tidak ya. memenuhi, betul. Jadi Ibu berbicara secara sopan santun dulu ya. Betul. Berbicara dengan sopan santun dengan menjelaskan yang sebenarnya terjadi dengan keadaan kita. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya lebih banyak tahu nih tentang TK Fajar ya Bu ya. Terima kasih sudah diterima secara ramah oleh Ibu Kepala Sekolah TK Fajar. Mudah-mudahan niat kami, niat untuk belajar sama-sama ya Bu ya. Dan mudah-mudahan apa yang permasalahan yang Ibu alami, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, nanti bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan rekan kita bisa memajukan pendidikan minimal di Kota Serang, maksimalnya se-Indonesia. Amin, amin. Anak bangsa. Terima kasih atas dukungannya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nina, sehat? Alhamdulillah. Iya Bu Nina, terima kasih ya telah menerima saya untuk berdiskusi tentang tugas saya nih Bu, pada modul 3.1 dilema etika. Perkenalkan Bu, nama saya Maimunah dari TK Isya 4 Citra Gading. Kebetulan saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan 10. Maksud dan tujuan saya di sini hanya sharing-sharing aja Bu. Sebelumnya bisa Ibu perkenalkan diri? Bisa, nama saya Ina Hermina dari TK Islam An-Nur. Silahkan. Iya Bu, di sini tugas saya adalah ingin sekedar sharingnya Bu ya tentang ilmu yang telah saya pelajari gitu tentang dilema etika ataupun kasus rujukan moral. Begini Bu, sebelumnya pastinya Ibu pernah dong ya mengalami dilema etika atau rujukan moral yang Ibu alami selama ini. Nah, seingat Ibu gitu ya, kasus apa yang sekarang terjadi gitu di Ibu gitu? Kasus tentang apa itu dilema etika, mengenai apa Bu? Mengenai guru yang ada di sini tadinya mencukupi, yang sekarang karena dia udah dapat P3K, otomatis P3K-nya yang bukan di sini otomatis keluar. Ketika keluar kan kita kekurangan guru, otomatis harus merekrut lagi. Sedangkan dari dinas itu tidak diperbolehkan lagi. Oh, seperti itu. Iya. Jadi Ibu membutuhkan guru honor tapi dinas tidak Iya. mengizinkan, seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya itu yang menjadi dilema etika Ibu ya. Iya. Ketika hal itu benar-benar karena dinas pun merasa benar, Ibu juga merasa benar begitu ya Bu ya. Ya Bu, sebelumnya guru yang bersangkutan menjadi P3K. Iya. Oh, alhamdulillah. Di mana Bu penempatannya? Sekarang di SD. Oh, di SD. Tapi sebelum Ibu mengambil keputusan pengambilan guru itu berkoordinasi belum Bu sama pihak didik atau pengawas gitu? Ya, berkoordinasi. Kita boleh, tapi kan nanti tidak masuk data dapodik ya. Oh, Itu seperti kan percuma ya. Iya. Iya, kasihan ke gurunya yang kita rekrut juga. Yang Ibu kasus yang Ibu alami nih, saya mempunyai beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya. Ada 8 pertanyaan Banyak mengenai sekali ya. permasalahan yang Ibu alami nih ya. Iya. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya menelaah dulu ya permasalahan yang ada dulu, terus muncul dan melihat kategori permasalahannya, siapa yang terlibat, bagaimana efek dan dari masalah tersebut. Jadi ketika ada masalah gitu Ya, Ibu
mempertimbangkan gitu, maksudnya nanti kalau ibu mengambil keputusan apakah efeknya nantinya Ya, berdampak ke betul. siapa gitu ya. Ya, lanjut ya Bun ya, pertanyaan kedua nih. Iya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan? Kan ibu juga merasa benar, pihak lain juga merasa benar. Bagaimana itu Bu? Ya. Mengatasinya? Ya, dalam mengambil keputusan saya juga tidak mengambil sendiri ya. Saya melibatkan guru, komite, yayasan. Jadi keputusan yang saya ambil itu bisa dipertanggungjawabkan karena nggak sendiri ya. Iya, jadi ketika masalah datang gitu ibu berdiskusi dengan Diskusi, perekat ya. sejawat gitu ya. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang ibu alami? Hal yang dianggap efektif itu yaitu mengadakan rapat ya, rapat secara internal maupun eksternal ya, dan diskusi juga dengan pengawas karena yang saya hadapi pada saat itu adalah tentang PTK. Iya, tentang guru ya Bu ya. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki jadwal tertentu ketika ibu punya masalah nih? Sekarang dia punya masalah gitu. Terus apakah dijadwal atau secara spontan gitu Bu? Itu fleksibel aja ya yang dihadapi. Oh, jadi ketika ibu punya masalah langsung spontan gitu ya? Ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu? Jadi istilahnya sebagai apa tuh yang punya masukan gitu, terus ibu ambil gitu. Biasanya siapa Bu? Orang tersebut, panutannya. Ya, guru, komite ya, pengawas juga, kabid, PAUD dan pihak-pihak dinas pendidikan lainnya ya. Berarti Sesuai dengan bidangnya. Ya, berarti selain rekan sejawat atau yayasan, ibu juga melibatkan dinas pendidikan, Ya. terutama pengawas gitu ya Bu ya. Iya, betul. Maksud dan tujuannya biar apa Bu? Biar permasalahan yang ada kita hadapi bisa terselesaikan Dengan baik gitu ya Bu. ya. Yang terakhir nih Bu, kan kita tadi sudah berbincang-bincang ya Ya. mengenai permasalahan ibu tentang PTK tadi ya. Apa sih pembelajaran yang ibu ambil setelah kita sharing gitu Bu? Ya, biasanya apabila saya mempunyai masalah yang saya hadapi dengan dilema etika itu, saya berkoordinasi dengan pengawas. Untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini, saya itu merekrut tenaga pendidikan karena memang di lembaga ini kami kekurangan guru, sehingga nanti saya akan teruskan dari pengawas kepada dinas pendidikan yang membidanginya. Jadi saling bersinergi ya Bu ya. Iya, betul. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama. dilema etika atau masalah yang ibu hadapi ini dapat terselesaikan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Dan mudah-mudahan ibu segera dapat pengganti gurunya nih. Amin. Karena kan kalau di sekolah kurang guru juga kasihan anak-anak ya Bu Iya, ya. betul. Pembelajaran yang ibu laksanakan kurang efektif Iya, seperti itu ya Bu betul. ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.